orang yang hadir, ya Abu Abdullah itu Imam Malik bin Anas. Wa mal bid'ah? Dia tanyakan, bid'ah itu apa? Qala ahlul bid'ah alladzina yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatihi wa kalamihi wa ilmihi wa qudratihi la yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wa tabi'un. Ahli bid'ah itu adalah, dia nanya tentang bid'ah tadi, tapi jawabannya tentang ahli bid'ah. Ya, bid'ah itu diketahui dengan ahlinya. Diketahui dengan ahlinya. Maka dia katakan ahlul bid'ah, yang harus kalian ketahui adalah alladzina yatakallamuna, orang-orang yang asyik membicarakan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa kalamihi, dan kalamnya, wa ilmihi, dan ilmunya, wa qudratihi, dan qudratnya. La yaskutun, mereka tidak cukup mendengar seperti para sahabat dan para tabi'in dulu cukup mendengar. Apa maknanya? Awak bicarakan sifat berarti ahli bid'ah gitu. Hah? Imam Malik juga membicarakan tentang sifat-sifat Allah, ahli bid'ah dia. Hah? Jadi maksud Imam Malik adalah orang yang menolak sifat-sifat itu dengan membahas dan mendalaminya. Itu maksudnya. Artinya mereka bicarakan sifat atau nama-nama Allah, lalu mereka bahas, lalu dianalogikan, dikias-kiaskan, ujung-ujungnya mentasbih, setelah itu menolak sifat tersebut. Seperti Al-Mu'tazilah misalnya, tidak menerima Allah punya nama dan juga tidak menerima Allah punya sifat. Alasannya apa? Untuk menyucikan Allah. Jadi alasannya benar, tapi kelakuannya tidak benar. Tujuannya benar dia, tujuannya tanzih. Maka tujuan yang benar tidak menjamin sesuatu itu benar. Sebab tidak ada satupun aliran yang tersesat tujuannya tersesat. Ada aliran sesat yang niat orang yang mencetuskannya sengaja aku sesat. Tidak ada. Oleh sebab itu, niat tidak jadi patokan utama dalam menilai sesuatu itu benar atau tidak. Niat tidak menjadi patokan utama untuk menentukan kebenaran sesuatu. Seperti kata Umar bin Khattab, kan kam min muridin lil khairi la yudrikuh. Berapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan tapi dia tidak dapat. Tidak apa? Bukan niat yang salah, niatnya benar, tapi tidak ikut prosedur. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, baiknya niat tidak cukup, tapi harus mengikuti prosedur yang benar. Nah, kan sebagian ingin mengadvokasi, memberikan pembelaan terhadap aliran-aliran yang menyimpang. Kan sama-sama tujuannya. Sama-sama tujuannya. Tujuannya apa? Tanzih, menyucikan Allah. Kan sama tujuannya itu. Ahlul kalam ingin menyucikan Allah. Al-Mu'tazilah ingin menyucikan Allah. Semuanya ingin menyucikan Allah. Tapi caranya yang tidak benar. Apa patokan benar salahnya? Al-Quran dan Sunnah. Al-haqqu min rabbik. Oh, jadi mereka ikut Quran dan Sunnah. Ikut sebagian, menolak sebagian. Menerima sebagian, menolak sebagian. Dari mana mereka menolak? Dari pikiran. Semuanya datang dari pikiran dan perasaan.
pikiran dan perasaan. Oleh sebab itu, dalam beragama ini jangan baperan. Bawa perasaan. Kalau bawa perasaan tidak tegak, kita bilang ini aliran sesat. Karena sesat masuk neraka. Masa tegak antum masukkan orang Islam ke dalam neraka. Kalau sudah ini bahasanya, tidak mungkin kita akan menyesatkan golongan yang 72. Apa? Mungkin tidak ada sesat. Tidak mungkin. Kasihan kita masa dihukum masuk neraka. Kita inginnya 73 golongan masuk surga semua. Cuman tidak. Karena ukurannya adalah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bilang umat ini terpecah jadi 73, 72 semuanya. Coba yang bayangkan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Cuman masuk neraka ini maksudnya kan berpotensi masuk neraka karena mereka tersesat. Tapi kita tidak boleh menghukum si fulan yang sekarang tersesat otomatis ahli neraka. Kita tidak tahu, kita nihayanya, ujungnya kita tidak tahu. Khatimahnya seperti apa kita tidak tahu. Jelas ya? Hatta sekalipun dia mati dalam bid'ahnya itu, kita juga tidak tahu. Allah SWT bisa saja dengan sesuatu yang dia siap. Cuman orang ini dalam bahaya. Karena dia melakukan pelanggaran. Makanya kita harus halangi orang melakukan pelanggaran. Makanya dibuatlah, kalau misalnya untuk lalu lintas dibuat belok kiri, rambu-rambu lalu lintas belok kiri, jalan terus ya, jangan hati-hati. Kan hati-hati kan? Iya, dibuatlah peringatan-peringatan itu. 100 meter lagi Anda ada istilahnya, ada pekerjaan jalan, ada lubang kan, jangan dibikin tandanya pas dekat lubang tuh. Di sini banyak tuh. Jadi tanda awas ada lubang, pas di lubangnya udah masuk orang baru terbaca. Itu banyak anehnya. Jadi awas lubang dalam katanya, pas sudah masuk orang baru terbaca peringatannya. Subhanallah. Jadi kalau berhenti kadang mobil mogok ditanjakan, dibuatnya daun-daun kayu kan, tapi 3 meter dari situ udah tertabrak baru ada mobil mogok rupanya. Nah, kalau yang seperti ini harus dari jauh sebenarnya peringatannya. Jangan dah dekat baru diingatkan, tidak mau lagi orang. Makanya sebelum jauh-jauh sudah diingatkan. Nah, ini perlu peringatan-peringatan supaya orang jangan berpotensi masuk neraka. Bukan menghukum orang masuk neraka. Itu tidak hukum, bukan kita. Bahwa si fulan ya ahli bid'ah langsung otomatis masuk neraka. Sebagaimana yang menjadi ahli pengikuti manhaj yang benar juga kita tidak boleh katakan bahwa kita pasti masuk surga. Seperti sebagian aliran yang mengatakan kalau syekh-syekh kami itu amalannya pasti diterima sehingga banyak walinya. Nah, kalau Wahabi itu tidak jelas, tak diterima amalannya tidak, sehingga tidak ada walinya. Jadi syekh mereka semua jadi wali, syekh kita tidak ada yang jadi wali. Dia mana antum tahu bahwa amalannya diterima? Ya syekh, dah bagus niatnya, dah benar SOP-nya. Kita juga nggak tahu terima atau tidak, tapi kita berharap diterima. Tidak boleh menghukum orang masuk surga masuk neraka, bukan kita. Cuman si fulan ahli bid'ah potensi masuk surga. Sama kan proses hukum orang yang melakukan pembunuhan misalnya, awalnya jadi tersangka, ya sih, habis itu terdakwa, habis itu terpidana, gitu kan? Ada juga yang tidak jadi dihukum. Mungkin karena tidak sengaja dia membunuh. Sehingga dikenakan tebusan. Dibayar diat. Atau dimaafkan oleh pihak yang terzalimi. Korban. Kan ada kalau dalam kisah. Misalnya si fulan membunuh keluarga si fulan. Nah, hukum kisah.
Tapi bila ada satu orang dari keluarga memaafkan, dia selamat dari qisas tadi. Demikian juga seorang ini potensi, dia buat kesalahan, bikin bid'ah. Potensi masuk neraka. Seorang kembali. Orang yang berbuat bid'ah dalam agama, potensi masuk neraka? Ya potensi. Karena dia buat kesalahan. Tapi apakah pasti masuk neraka? Tidak. Tidak pasti masuk neraka. Tidak kita pastikan masuk neraka kecuali orang yang Allah dan Rasul pastikan masuk neraka. Misalnya Fir'aun, pasti masuk neraka? Hah? Tidak juga ya. Hah? Iblis pasti masuk neraka? Pasti. Dari mana antum tahu? Allah dan Rasul yang sudah menentukan. Tapi kalau ada misalnya seorang hamba, ya namanya Pak Iblis misalnya. Ya mana tahu orang tuanya kasih nama Iblis. Karena ada yang nama setan ada. Ya. Sebab waktu lahir buka Quran ditunjuk sambil micing dapat syaitan. Auzubillah minas nama anak syaitan. Mana tahu pas nunjuk ketemu Iblis. Dia tidak tahu Iblis itu siapa, kan dibuat namanya Iblis. Ya. Ini tidak tahu kita masuk surga, masuk neraka. Cuman bila seseorang menyimpang, kita kan ini tersangka. Ini tersangka. Sebagaimana orang yang lurus-lurus saja sesuai dengan manhaj, ya kita juga tidak pastikan dia masuk surga. Soalnya ada rahasia lagi yang kita tidak ketahui. Niat dia dalam hati apa? Sah?